Kalau kita berangkat dari Sendang Guwo, cerita Sendang Guwo itu kan berasal dari kata sendang dan guwo. Di Sendang Guwo itu memang banyak petilasan. Makom itu petilasan. Jadi petilasan yang di mana di Sentono ini adalah di Tengarai ini masih Sentono dalam dari Kerajaan Mojopahit yang pada waktu masa berakhirnya Kerajaan Mojopahit, tumbangnya Kerajaan Mojopahit itu kan banyak yang melarikan diri. Sentono, Sentono Agung. Apa kaitannya dengan Sendang Guwo? Kalau kita berangkat dari Sendang Guwo, cerita Sendang Guwo itu kan berasal dari kata sendang dan guwo. Kemudian di Sendang Guwo itu memang banyak petilasan. Makom itu petilasan. Jadi petilasan yang di mana di Sentono ini adalah di Tengarai ini masih Sentono dalam dari Kerajaan Mojopahit yang pada waktu masa berakhirnya Kerajaan Mojopahit mau tumbangnya Kerajaan Mojopahit itu kan banyak yang melarikan diri, kemudian sampai ke wilayah Demak. Dan di sini dari cerita turun temurun itu dijadikan tempat ada pertemuan para wali pada waktu itu. Sehingga kalau Sentono Agung itu kan artinya Sentono itu bisa keluarga, bisa abdi, bisa persaudaraan. Jadi kalau Sentono Agung itu persaudaraan besar, karena Agung itu besar, persaudaraan besar yang dimana bisa datang dari Majapahit itu sendiri, kemudian dari Kerajaan Demak yang pasukannya diantaranya lari ke wilayah Sendang Guwo. Di Sentono ini dulu ada yang namanya pohon di belakang itu, pohon besar itu pohon mojo. Oh, pohon mojo. Pohon mojo itu ada dua, pohon Mojopahit. Karena dulu itu kalau cerita di Mojopahit itu kan mojo karena rasanya pahit, tetapi di sini yang masih ada Mojolegi karena seiring pembangunan dulu di sini ditebang untuk Mojopahitnya karena untuk pembangunan. Kemudian terkait dengan masjid itu pada awalnya itu namanya Langgar Sentono dan masih keluarga sini ya. Ya, awalnya Langgar Sentono kemudian menjadi Musola Sentono, tetapi karena pergantian masyarakat yang dari berbagai daerah akhirnya nama masjidnya menjadi beda, tetapi ini masih wilayah Sentono. Demikian, Mas.
untuk Sendang Guo sendiri adalah dari dua tempat yang berbeda, Sendang dan Guo ya. Dan Sendangnya itu lokasinya ada di RW 1 yang sekarang sudah tidak ada jejaknya, tapi nama dan tempatnya masih dikenal masyarakat. Dan Guo itu ada di wilayah RW 9 di dekat Banjir Kanal Timur, sungai itu. Dan memang Sendang Guo ini banyak sekali tempat-tempat atau situs atau tempat-tempat legenda yang ceritanya merupakan cerita turun-temurun, termasuk Nyai Rebon. Dan di pemakaman Dukoh itu pernah ditemukan batu bata kuno, ukurannya besar. Jadi ada kemungkinan bahwa dugaan bahwa di Dukoh itu ada sebuah zoni tempat pemujaan pada zaman Hindu ya. Iya, ya, karena dari kemarin dari teman-teman Karang Taruna yang sudah mencoba meneliti, itu dibawa ke meneliti dan dibandingkan dengan beberapa daerah yang ada, bahwa ada kemungkinan batu bata itu adalah batu bata zaman Medang Kamulan. Jadi Medang Kamulan, jadi udah tua sekali. Dan mungkin saat ini kalau kita ke lokasi pun kita masih bisa melihat batunya, karena beberapa batu yang ditemukan itu disimpan. Kalau di RW 1 ya salah Dukoh itu, kedua Nyai Rebon. Nah, Nyai Rebon itu adalah sosok yang tidak diketahui namanya secara jelas, tapi biasa orang dulu menyebutnya adalah Nyai yang berasal dari Cirebon. Kenapa bisa muncul tokoh? Ya, itu adalah menurut cerita turun-temurun, dia adalah salah satu santri dari Sunan Kalijogo. Yang dia kan asli Cirebon, dia mengikuti jejak Sunan Kalijogo dan sampai ke Sendang Guo. Untuk di tempat Mbah Guo sendiri, petilasan Sunan Kalijogo itu ada kegiatan. Kalau Sendang Guo itu memang untuk sendangnya itu ceritanya karena berada di tepi sungai. Dengan perkembangan seperti sekarang, kemasukan apa?
I tried to show 'em. Yeah, 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 yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out boys, that's Nike boys stopping our coast. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. Give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. 2-4-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Joe's. Different color chains, see my jewelry shit was the news. Sunset. Don't lie, I know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises. Thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. I swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down, down. Untuk di tempat Mbah Gua sendiri, Petilasan Sunan Kalijogo itu ada kegiatan semacam nyadran merti desa itu di sana. Termasuk di sini juga ada kegiatan keagamaan, misalnya memberikan santunan pada bulan Suro ya, tanggal 10 itu di sini ada santunan untuk anak yatim. Kemudian di Mbah Gua sendiri ada, di sana ada 2 aliran Islam, di mana aliran Islam sekarang di sana ada tempat apa, bukan musola namanya, pasujudan. Sujud itu kan bisa siapa saja, tapi kalau namanya musola pasti tempat untuk sholat. Tetapi di sana juga ada kelompok-kelompok yang selalu membuat semacam perapian itu, pakai kemenyan semacam itu jadi ada 2 aliran itu. Kemudian kalau sendang gua itu memang untuk sendangnya itu ceritanya karena berada di tepi sungai, dengan perkembangan seperti sekarang, kemasukan air dan apa itu namanya, jadi pemukiman lendut itu ya, lendut itu akhirnya tertutup. Tetapi nama itu selalu melegenda. Dan kita sebetulnya dari Pok Darwis sendiri mengupayakan bagaimana agar
Sendang Guo itu menjadi tempat wisata religi. Sel sini kan juga bisa. Ya, wisata religi. Karena upaya kita itu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sebetulnya. Respon masyarakat sudah baik, tapi ini tertatih-tatih karena juga ada pergantian kepemimpinan Pak Lurah. Sekarang Bu Lurah kemarin sudah saya sampaikan, nanti akan ditindaklanjuti. Karena di Sendang Guo ini banyak kerajinan-kerajinan dan hasil masakan. Misalnya di tempat Pak RW 1 ini ada serabi, tapi khas serabinya itu serabinya kecil-kecil, kemudian ada buburnya, nanti ditempatkan di takir. Jadi semacam itu. Kemudian juga di sini ada pengelolaan bank sampah. Di Sendang Guo itu ada 2 ya yang masih jalan ya, 2, 3. Ya, RW 1, RW 6. Lah, dari bank sampah itu kan kemudian menghasilkan hasil kerajinan. Dari sampah ada tas, ada vas bunga, dan lain-lain. Kemudian di samping itu, di Sendang Guo juga dikembangkan ada namanya batik ciprat. Batik ciprat itu memang batik yang dihasilkan khas dari Sendang Guo. Cara batiknya tidak pakai canting tapi dicipratkan gitu. Jadi hasilnya juga bagus. Nah itu yang mungkin bisa kita angkat nantinya. Masjid As-Sajjad itu kan masjid kuno karena pada waktu itu kalau tidak salah 1974 atau berapa? 1874. 74 toh. Ya, dan itu kalau itu ada peninggalan, ada Quran, tulisan Quran kuno yang sekarang diserahkan ke Masjid Agung. Oh. Jadi memang ada nganu Kiai Sajjad itu memang terkenal. Bagi saja dari Ya. Ya. Oke, kok berbeda dari Sendang Guo. Sendang Guo. Di Sendang Guo. Nah, beliau juga dimakamkan di Sendang Guo. Di Sendang Guo. Di Sendang Guo di makam itu tadi sebelah selatan masjid. sebelah selatan masjid.